Ada beberapa yang memberi masukan itu agak menyakitkan gitu ya. Tapi tanpa memberi solusi, dengan bahasa-bahasa yang membuat kita itu para guru down juga ya. Bener ya yang kita lakukan salah. Padahal kita sudah melakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, ternyata itu tidak mendapat apresiasi. Dan itu kan kemudian bikin guru itu, kita itu 24 jam loh. Menjawab WA orang tua juga panjang loh. Jadi mohon dipahami juga. Tapi kadang-kadang kita juga menyadari ketika saya benar-benar merasa down, merasa emosi yang tinggi itu, ada satu yang membuat saya itu sadar bahwa saat ini tuh orang tua juga dalam kondisi yang tidak mudah. Kadang-kadang itu 24 jam guru itu tidak ada waktu untuk dirinya gitu ya. Kan harus membalas pertanyaan orang tua, menjawab komplain orang tua, atau kadang-kadang juga harus menjawab, menghibur, memberikan masukan dan motivasi kepada orang tua maupun anak-anak. Itu butuh empati yang besar, membutuhkan emosi yang naik turun bagi guru, dan itu semua tidak mudah buat guru. Tentu saja kalau untuk efek murid dan guru berat ya, karena kan guru harus mengajar tanpa ada anak-anaknya. Mereka memberikan tutorial pembelajaran, materi pembelajaran itu melalui video yang harus mereka syuting sendiri, menjadi skenario, bikin skenario sendiri, bikin menjadi kameramen, juga mengedit sendiri videonya. Tentu itu berbeda ketika kita langsung memberikan kepada anak-anak, karena kan tetap pekerjaan guru tidak menjadi semakin mudah, karena kan tidak ada anaknya juga mengajarnya pasti lebih ekstra. Usaha kami jelas kami setiap minggu itu datang ke kunjung ya ke rumah orang tua, kami belajar mengajarkan apa yang perlu, memotivasi mereka agar ayo belajar gitu. Ayo kita hadapi ini bersama-sama, jangan sampai Anda sendiri. Kadang-kadang kita juga melakukan video call begitu ya. Ada pembelajaran yang memang kita lakukan itu jadi sambil bercerita, anak-anak bercerita, gurunya itu mendengarkan melalui video call, melalui voice note dan sebagainya. Anak-anak ayo belajar cuci tangan yang betul sesuai protokol kesehatan gitu ya, diajarkan. Nah, mereka itu praktek di video oleh orang tua, kemudian dikirim ke sekolah. Tetapi kita menyadari bahwa orang tua itu punya kesibukan yang tidak bisa kita samakan dalam satu hari bersama-sama. Kadang-kadang mungkin juga muncul rasa marah, kecewa, baik itu guru maupun orang tua maupun anak-anak dengan situasi ini. Tetapi kemudian balik lagi bahwa ini semua harus kita hadapi bersama, kita selesaikan bersama-sama. Saat ini itu kita seperti ulat yang masuk dalam kepompong. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kepompong ini apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Tentu ulat ini akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di dalamnya, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Tapi kan dia akan terus bekerja melakukan sesuatu
mereka beristirahat, mereka mengumpulkan energinya, merubah diri mereka, dan pada akhirnya ketika keluar dari kepompong itu menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Kita belajar tidak hanya memahami orang lain, tetapi pandemi ini mengajarkan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tuhan mau ajarkan kita menjadi terang-terang kecil bagi pendidikan di negeri ini. Ayo kita bergandeng bersama, belajar bersama. Salam guru belajar, mari belajar bersama. Libur terpaksa. Ya, kami menyebutnya liburan kali ini adalah liburan terpaksa. Kenapa? Karena kita memang dipaksa untuk berdiam diri di rumah, belajar di rumah, dan bekerja di rumah. Murid-murid saya juga merasakan bahwa liburan kali ini adalah liburan terpaksa. Mereka mengatakan, "Bu, kapan sih kita bisa belajar lagi di sekolah? Kapan sih kita bisa belajar sama ibu di kelas? Kami sudah rindu sama ibu. Kami juga rindu dengan teman-teman." Dari keluhan-keluhan murid-murid saya ini, kemudian saya menyiapkan beberapa materi pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan. Murid saya tidak semuanya mempunyai HP, dan orang tuanya juga bekerja sampai sore. Jadi kadang-kadang mereka menggunakan HP orang tuanya ketika mereka sudah pulang dari bekerja. Ini yang menyulitkan saya untuk memberikan PJJ selama ini. Suatu hari saya diajak sama satu orang penyiar radio untuk mengisi acara pembelajaran di RRI. Wah, tentu saja saya senang sekali menyambut kesempatan ini. Kemudian saya sampaikan kepada murid-murid saya, "Anak-anak, besok kita belajar di RRI. Siap tidak?" "Apa itu Bu RRI?" "Kalian tidak tahu RRI itu apa?" RRI adalah Radio Republik Indonesia. Nanti kita belajarnya melalui radio. "Radio itu apa, Bu? Kami sudah tidak punya radio." Nah, sekalian saya ingin mengajarkan kalian tentang teknologi zaman bahula. Artinya teknologi zaman dahulu. Memang sekarang sudah jarang sekali kita menggunakan radio. "Caranya gimana, Bu? Caranya gimana? Kami tidak tahu, Bu." "Memangnya bisa, Bu?" Bisa, tanpa radio kalian bisa menggunakan HP kalian yang ada di alat bantunya. Oke anak-anak, besok kita mulai siaran di radio. Kemudian ketika saya melakukan siaran di radio, antusias siswa juga sangat luar biasa. Mereka senang ketika mereka bisa mendengarkan suara saya sebagai gurunya yang mereka rindukan. Bu, kapan kita siaran lagi? Kapan Ibu siaran lagi? Lebih asik Bu daripada belajar melalui WA. Wah, kalau begitu gimana kalau kalian Ibu tantang ikut siaran dengan saya? Mau Bu, saya ya Bu ya. Besok saya ikut Ibu siaran. Saya akan siaran bersama Ibu untuk mengajar teman-teman di rumah. Oke, bagus. Siapa lagi? Kalau bisa ada 2 orang. Akhirnya Vili dan Refla yang saya ajak siaran. Tanggapan teman-temannya luar biasa. Bu, asik Bu, kayak mereka bisa memberikan pelajaran kepada kami. Bu, jangan hanya Vili dengan Refla lah, kami juga ikutlah siaran. Kami kan juga ingin siaran Bu. Oke, akhirnya saya buat jadwal untuk belajar siaran di RRI bersama murid-murid saya. Rekan-rekan guru hebat senusantara.
PJJ tidak harus membingungkan kita. Pandemi tidak harus membuat kita galau, kemudian tak berdaya. Kita bisa mengambil manfaat dari pandemi ini. Salah satunya sebagai guru, kita harus belajar berinovasi menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Pembelajaran harus tetap berjalan, menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Tidak ada jaringan, kita bisa menggunakan radio. Tidak ada kuota, kita bisa menggunakan radio. Karena radio tidak menggunakan kuota dan internet. Nah, rekan guru-guru, selain itu, kita juga bisa mengajarkan teknologi yang sudah kita anggap bahula menjadi teknologi yang bisa digunakan di PJJ masa kini. Salam guru belajar, ayo belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat PJ dimulai, ada anak yang bertanya, "Pak, naon sih PJJ teh?" PJJ itu istilah yang baru baik bagi saya sebagai guru, bagi anak-anak. Saya mengamati di sekolah bagaimana guru melaksanakan PJJ. Semua dengan cara yang sama, membuat grup WA, kemudian tugas diberikan lewat grup WA. Tugasnya sama, baca halaman sekian, kerjakan halaman sekian, dan tugasnya dikumpulkan. Bayangkan hampir setiap guru melakukan tugas seperti itu. Dan resikonya adalah beberapa waktu kemudian muncul berbagai komplain dari anak, merasa keberatan, terbebani. Kemudian juga muncul komplain dari orang tua karena begitu banyak tugas yang harus dibantu untuk anak-anak mengerjakan tugas. Belum lagi soal pulsa. Saya masih ingat ada seorang guru yang memberikan chat dari orang tua yang mengeluh, katanya dia harus tergopoh-gopoh memberikan pulsa, sementara dia bekerja sebagai pekerja berdagang di lingkungan sekolah dan sekolahnya sekarang libur. Bayangkan betapa sulitnya orang tua itu menghadapi seperti itu. Saya terpikir bagaimana sekarang saya mencari cara untuk belajar yang membuat anak menyenangkan, anak merasa tidak terbebani. Lalu saya teringat ada sebuah buku yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu. Buku itu bercerita tentang pendidikan di Finlandia. Di sana ada sebuah materi pelajaran yang namanya semacam pendidikan keluarga. Di sana anak-anak belajar di rumah seperti belajar mencuci, belajar mengepel, membersihkan rumah, memasak dan membuat kue. Katanya, dengan belajar seperti itu, anak dilatih mandiri karena ketika dia besar, dia sudah siap untuk belajar hidup mandiri. Saya pikir ide dari buku itu cukup menarik ya. Dan dalam situasi sekarang saya akan coba, karena sebagian besar waktu anak di rumah, saya akan mencoba menerapkan itu belajar di rumah dengan cara belajar dengan kehidupan sehari-hari. Maka saya membuat sebuah rancangan pembelajaran untuk 5 hari yang materinya adalah sekitar kehidupan mereka di rumah. Hari pertama saya melakukan pembelajaran ketika saya buka grup PA, anak-anak hari ini kalian nggak belajar. Kenapa Pak? Kalian cukup mencuci piring di rumah atau mencuci pakaian di rumah. Mencuci pakaian, ya, cuci pakaian kalian dan setelah itu tuliskan langkah-langkah kalian mencuci pakaian. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua berkaitan dengan social distance, anak-anak perlu belajar bagaimana pentingnya belajar social distance. Saya bikin sebuah video yang pernah saya ambil dari YouTube. Anak-anak kemudian tonton, dan setelah itu tolong kamu ceritakan pesan apa yang terdapat di video tersebut. Hari ketiga, saya ajak anak-anak untuk lihat lingkungan rumah kamu sekeliling. Kalau kamu kotor, silakan ambil sapu dan bersihkan. Hari ini kamu belajar membantu orang tua untuk membersihkan rumah.
Kemudian anak bersama-sama bekerja. Dan kalau kalian punya pulsa silakan dipotongkan. Saya melihat anak-anak bekerja sambil tersenyum. Ada yang mencuci, ada yang membersihkan halaman, dapur, dan sebagainya. Hari berikutnya tugas yang sama, masih belajar soal di rumah. Anak-anak saya minta untuk nanti kalian ketemu orang tua kamu, kalian tanyakan pekerjaan orang tua kamu dan bagaimana orang tua kamu bekerja. Tolong orang tua kamu jadi dianggap sebagai orang yang bercerita tentang pekerjaannya. Oh seperti itu, iya silakan. Nah disitulah muncul hal-hal yang saya kaget. Pak, gimana sih Pak? Ibu saya nggak bekerja. Ayah nggak bekerja. Saya baru terpikir bahwa selama ini PJJ ada anak-anak terenggut pekerjaan orang tuanya. Kalau gitu, kamu boleh lewat ini, nggak perlu. Kamu ceritakan saja hal yang lain. Dan hari berikutnya adalah hari di mana anak-anak harus memasak. Kebetulan kalian masak masakan yang kalian bisa aja, yang di rumahnya ada. Lalu apa? Nanti kalian ceritakan juga apa yang telah kalian pelajari hari ini tentang masakan apa yang. Iya Pak, ada anak yang cerita katanya, Pak saya memasak karena ibunya akan ke pasar, akan ke ladang. Hari ini saya bantu orang tua saya memasak. Alhamdulillah. Dan hari yang terakhir adalah hari di mana anak-anak akan berefleksi. Sekalian selama beberapa hari ke depan itu tolong kalian tuliskan. Ceritakan bagaimana kalian punya pengalaman baru mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan rumah. Itu ceritakan kalian semuanya. Lalu apa rasanya kalian bisa membantu orang tua Pak? Demikianlah beberapa hari saya berikan tugas buat mereka. Dan mereka tampak senang, mereka bergembira. Dan setelah itu saya minta kalian tuliskan tugasnya di buku. Dan nanti bukunya akan dikumpulkan menjadi buku proyek. Anak-anak dan orang tua juga menyambut dengan gembira. Salam guru belajar, ayo belajar bersama.